Inilah kisahku saat aku bekerja di rumah sakit itu, yang sampai saat ini masih terekam jelas dalam pikiranku. Aku mulai pada cerita ruang operasi. Ruangan itu seperti dunia lain, dingin dan sunyi, seakan semua suara tertahan di balik dinding putih yang bersih tak bernoda. Lampu-lampu operasi menyala menyilaukan, menggantung di atas meja logam yang licin dan dingin. Bunyi bip dari monitor jantung terdengar perlahan, seperti bisikan jantung yang masih enggan menyerah. Di atas meja itu, terbaring tubuh seorang pasien. Tubuhnya sudah ditutupi kain putih hingga ke wajah, hanya menyisakan jemari yang pucat dan mengerut karena suhu dingin ruangan. 3 orang berdiri membisu. 2 di antaranya mengenakan APD lengkap, wajah mereka tertutup masker, mata lelah namun tetap waspada. Yang satu berdiri agak jauh, membelakangi pintu, tampak seperti sedang mengamati monitor atau barangkali sekadar memaksa dirinya untuk tidak melihat ke arah meja. Sebelumnya, tubuh itu telah dinyatakan meninggal. Segala prosedur telah dilakukan. CPR, injeksi adrenalin, defibrilator, tapi semua hasil nihil. Monitor menunjukkan garis lurus selama 20 menit penuh. Prosedur selesai dan kematian pun dinyatakan. Namun, tak lama setelah penutup wajah diletakkan dan peralatan dibereskan, monitor itu hidup kembali. Perlahan, garis lurus itu bergerak. Pip, pip, pip. Detaknya pelan, lemah, namun nyata. Salah satu perawat menoleh cepat, wajahnya pucat. Ia berjalan mendekat untuk memastikan, namun langkahnya terhenti. Kain putih yang menutupi wajah jenazah bergerak, bukan ditiup angin, karena ventilasi sudah lama dimatikan. Gerakannya pelan, seolah ada napas dari bawahnya. Atau lebih buruk, ada sesuatu yang hidup. Lampu di atas meja mendadak berkedip, lalu mati satu persatu, meninggalkan hanya satu sumber cahaya di sudut ruangan. Lampu sorot kecil di atas meja instrumen bedah. Bayangan di sekeliling langsung berubah jadi gelap pekat, hanya menyisakan siluet tubuh di meja. Dan saat semua orang terpaku dalam diam, tubuh itu duduk perlahan, tidak seperti bangkit dari tidur. Tidak wajar. Gerakannya terlalu pelan, terlalu kaku, terlalu menyerupai sesuatu yang tidak memiliki otot atau kendali atas tubuhnya. Kepalanya menoleh ke kanan, lalu ke kiri, lalu lurus menghadap mereka. Matanya terbuka, bukan bola mata yang normal. Putihnya keruh, pupilnya membesar hingga menutupi hampir seluruh permukaan. Satu tetes darah mengalir dari sudut mata, jatuh ke dada, meninggalkan bekas merah gelap di kain putih. Senyuman tipis terbentuk di bibir yang mulai membiru, retak dan pecah seperti kulit yang kering terlalu lama. Tak satu pun dari mereka bisa bergerak. Ruangan membeku, dan dari tubuh yang semestinya sudah mati itu, terdengar suara, serak, pelan, berat seperti dari dasar paru-paru yang membusuk. Aku belum selesai. Lampu ruangan padam sepenuhnya. Jeritan terdengar dari dalam, dan ketika tim pengganti datang 2 jam kemudian, mereka menemukan ruangan dalam kondisi kacau. Alat-alat bedah berserakan di lantai, monitor rusak, dan meja operasi kosong. Tidak ada satupun orang yang bertugas malam itu ditemukan. Hanya satu hal yang tertinggal, kain putih yang basah oleh darah, tergeletak di lantai dengan bekas telapak tangan merah di tengahnya. Lanjut tentang pasien yang datang saat subuh. Langit masih pekat, jam dinding nyaris menunjukkan pukul 03.12 dini hari. Lorong-lorong rumah sakit sunyi, hanya suara Aceh yang berdengung. Sesekali terdengar roda ranjang pasien yang didorong melewati ubin yang licin dan lembab. Bau karbol menyengat bercampur dengan aroma tak kasat mata. Aroma kematian yang merambat dari ruang ke ruang. Di UGD, lampu menyala remang. Perawat jaga sendirian, duduk sambil menahan kantuk. Matanya tertuju pada layar monitor CCTV, kosong. Semua lorong terlihat tenang. Tak ada pasien, tak ada tamu, tak ada kehidupan. Tapi dari kejauhan, terdengar bunyi, grek, grek, seperti roda tua yang seret saat dipaksa bergerak.
perawat itu berdiri. Matanya membelalak saat melihat ranjang pasien muncul dari ujung lorong. Satu pria tua terbaring di atasnya, wajahnya tertutup selimut putih lusuh. Di belakangnya berjalan 3 sosok. Tak ada yang bicara, tak ada langkah kaki, tapi ranjang itu bergerak, menyusuri lorong, semakin dekat. Saat mereka tiba di depan pintu UGD, pintu otomatis tidak terbuka. Perawat mendekat, merasa ganjil. Tapi sebelum sempat menyapa, pintu terbuka perlahan, bukan oleh sensor, tapi seolah dibuka dari sisi dalam, oleh sesuatu yang tak terlihat. Ranjang masuk sendiri. Para pendampingnya berdiri di luar, wajah mereka tak pernah jelas di bawah lampu lorong, seperti bayangan yang menolak dikenali. Perawat menggigil. Ia mencoba bertanya, "Apa keluhannya, Pak?" Tapi tak ada suara, tak ada respons. Ia melihat tubuh di ranjang, tangan kurus, kulit keriput kebiruan, mata tertutup kain. Tapi ada sesuatu yang janggal. Tangan itu perlahan mengepal. Perawat mundur 1 langkah. Tiba-tiba, monitor jantung yang tak pernah diaktifkan sebelumnya menyala sendiri. Pip, 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 pelan, semakin cepat. Padahal tidak ada colokan, tidak ada kabel yang terhubung ke pasien itu. Monitor itu hanya berdiri di pojok ruangan, mati, sejak kemarin. "Ini nggak benar," gumam perawat sambil mundur. Tapi saat ia hendak membuka pintu dan keluar, pintu otomatis tertutup keras seperti dikunci dari luar. Lampu ruangan mendadak mati, hanya menyisakan lampu darurat merah yang berkedip perlahan. Suara monitor berubah jadi suara derit, seperti erangan dari dalam tanah. Ranjang itu mulai bergetar. Dan perlahan, pria tua itu mengangkat tangannya sendiri. Jari-jarinya kaku, penuh bekas luka hitam. Dari balik kain penutup wajah, keluar suara nafas berat. Bukan dari paru-paru, tapi seperti embusan dari liang gelap. Kain itu terangkat, hanya sedikit, cukup untuk menunjukkan senyuman rusak dengan gigi yang rontok satu persatu. Dia membuka matanya. Putih. Seluruhnya putih. Tapi yang membuat darah perawat itu beku adalah saat pria tua itu berkata, "Aku sudah kembali, tempat ini belum selesai denganku." Pintu UGD terbuka tiba-tiba. Ranjang itu keluar sendiri, melewati perawat yang membeku. Para pendampingnya kembali mengiringi dari belakang. Mereka berjalan perlahan menuju lorong yang seharusnya menuju ruang pemulasaran. Tapi saat dicek pagi harinya, CCTV menunjukkan hal yang berbeda. Tidak ada ranjang, tidak ada pria tua, tidak ada siapa-siapa. Hanya sang perawat yang berbicara sendirian, tersenyum, dan tertawa kecil, sambil mengangguk ke arah ranjang kosong di hadapannya. Lanjut, tentang ruang ganti perawat lorong menuju ruang ganti perawat terletak di belakang ruang operasi, tersembunyi dari lalu lalang pasien. Tak banyak yang suka ke sana sendirian, apalagi saat larut malam. Bukan karena lorongnya gelap atau sempit, tapi karena ada sesuatu di sana. Sesuatu yang seolah terus menunggu, di balik cermin yang tergantung di dinding ruang ganti. Ruang itu tampak biasa saja di siang hari, loker-loker tua berderet, kursi plastik untuk duduk sebentar, dan sebuah cermin besar menempel di dinding seberang pintu. Tapi di malam hari, suasananya berubah. Cermin itu bukan lagi sekadar pantulan. Ia menjadi mata. Mata yang mengamati, mengintai. Perawat magang yang baru 2 hari mulai kerja, ditugaskan jaga malam. Ia belum tahu kisah-kisah aneh tentang ruangan ini. Sekitar pukul 2 pagi, ia masuk ke ruang ganti sendirian. Baru saja melepas seragam, ia mendengar suara lirih dari balik dinding. "Kamu cantik, seragammu cocok buatku." Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Ia tertawa kecil, mencoba menenangkan diri. "Halusinasi," katanya. Tapi saat ia menoleh ke cermin, darahnya membeku. Pantulannya tersenyum, tapi wajahnya sendiri tidak. Ia mundur. Matanya tetap tertuju pada cermin. Dalam pantulan itu, seragamnya mulai berubah warna, dari putih bersih menjadi merah gelap, seperti direndam darah. Dan sosok pantulan itu bukan lagi dirinya. Wajahnya berubah.
kulit pucat kehijauan, mata yang tenggelam dalam rongga hitam, mulut yang tersenyum hingga sobek ke pipi. Sosok itu menyentuh cermin dari dalam, dan bekas jari berdarah tertinggal di kaca. Perawat menjerit. Ia lari menuju pintu, tapi pintu tak bisa dibuka. Pegangan pintu seperti mencair di tangannya, berubah jadi daging basah yang menempel. Di belakangnya, loker-loker terbuka satu persatu, mengeluarkan suara kriak, dan dari dalamnya keluar kain perban berdarah, mengambang, melayang menuju langit-langit seperti diseret sesuatu tak terlihat. Cermin itu mulai retak membentuk wajah perempuan, wajah dengan lubang mata yang menghitam, bibir menjahit sendiri dengan benang kasar. Lalu, terdengar suara, "Aku pernah bekerja di sini, tapi mereka kunci aku di dalam dan membiarkan aku mati dalam sunyi." Perawat itu pingsan, tubuhnya membentur lantai dingin. Ketika ditemukan pagi harinya, ia menggigil hebat dan tak berhenti berkata, "Cerminnya, dia hidup di dalam cermin. Dia belum keluar." Cermin itu kini ditutup tirai gelap dan digembok. Tapi kadang, saat lewat di depan ruang itu, staf rumah sakit mendengar suara, ketukan 3 kali. Lalu bisikan dari balik tirai, "Aku masih di sini. Kalian yang selanjutnya." Lanjut ke cerita, ruang mayat. Ruang itu terletak paling ujung dari gedung lama, yang kini sudah tak lagi digunakan untuk rawat inap. Sudah bertahun-tahun, area itu tidak direnovasi, catnya mengelupas, ubin pecah di beberapa titik, dan langit-langit penuh bercak air yang menua. Tapi ruang mayat masih difungsikan, karena kematian tak pernah berhenti datang. Sebuah pintu besi tebal menjadi satu-satunya penghalang antara dunia yang hidup dan dunia yang diam. Saat pintu itu dibuka, hawa dingin menyeruak seperti napas dari bawah tanah. Rak-rak logam berjajar rapi, masing-masing berisi kantong jenazah. Lampu neon menggantung satu, berkelap-kelip lemah, seperti nyawa terakhir yang menolak padam. Seorang petugas pemulasaraan berjalan masuk, mendorong ranjang kecil dengan tubuh yang baru saja dinyatakan meninggal. Tangannya terbiasa, langkahnya tenang. Tapi saat ia hendak membuka satu rak, ia melihat sesuatu. Rak itu bergerak, bukan bergoyang karena dorongan, bukan juga karena angin. Tidak ada ventilasi di ruangan itu. Rak itu bergerak sendiri, perlahan keluar, mengeluarkan suara logam yang bergesekan. Kantong jenazah di atasnya terbuka sedikit. Resletingnya turun perlahan, padahal tidak ada yang menyentuh. Petugas itu membeku. Matanya tak berani berpaling. Dari celah resleting yang terbuka, terlihat mata yang menatap langsung ke arahnya. Mata itu tidak mati. Ia basah, ia hidup, ia menangis. Tiba-tiba semua lampu padam. Ruangan gelap gulita. Lalu satu persatu, pintu rak jenazah terbuka sendiri. Bunyi celang, klang, klang, menggaung keras. Suara tubuh jatuh dari rak, berat, basah, menabrak lantai dingin. Langkah kaki mulai terdengar, menyeret, mendekat. Petugas itu tak bisa bergerak. Napasnya tercekat, dan dari kegelapan terdengar suara serak berbisik, "Jangan simpan aku di sini. Aku belum mati." Mereka pikir aku mati, tapi aku masih sadar. Satu tangan menyentuh bahunya dari belakang. Dingin, lembab, bau formalin dan tanah basah memenuhi udara. Ia menoleh perlahan, dan di sana berdiri sosok jenazah setengah busuk, wajahnya setengah hancur, tapi matanya masih menangis. Bibirnya masih berbisik, "Keluarkan aku, tolong keluarkan aku." Ketika tim medis masuk ke ruang mayat keesokan harinya, mereka menemukan semua laci jenazah terbuka, rak-rak kosong, kantong-kantong berserakan di lantai, dan satu pesan tertulis dengan darah di dinding, "Jangan biarkan mereka sendiri di sini. Mereka masih bisa merasa." Kita lanjut ke cerita tentang peti jenazah. Malam itu, rumah sakit kedatangan jenazah perempuan muda yang meninggal karena komplikasi pasca operasi. Keluarganya tak sempat datang malam itu, dan peti pun disiapkan lebih awal untuk proses pengawetan. Petugas pemulasaraan menyusun tubuhnya dengan rapi, memasukkannya ke dalam peti, lalu menutupnya pelan. Tapi sebelum tutup peti benar-benar terkunci,
Terdengar bunyi aneh, seperti nafas. Petugas membeku, tapi tak ada yang bergerak. Ia berpikir itu hanya imajinasinya. Kejadian biasa bagi yang terlalu lama berkutat dengan kematian. Maka ia menutup peti, menguncinya, dan malam pun berlanjut. Sekitar jam 1 pagi, seorang satpam berjalan melewati ruangan penyimpanan jenazah. Ia mendengar suara ketukan. 1, 2, 3, pelan, lambat. Ia mendekat, menempelkan telinga ke arah asal suara. Ternyata, dari salah satu peti jenazah yang baru dikunci tadi sore. Ketukan itu semakin keras, diikuti oleh isakan pelan, tangisan yang tertahan, dan suara serak dari dalam kayu. "Tolong, jangan tutup, aku belum mati." Satpam mundur, wajahnya pucat pasi. Ia memanggil petugas lain, tapi ketika mereka datang, suara itu hilang. Tak ada yang percaya. Mereka pikir dia terlalu lelah, terlalu larut. Tapi malam berikutnya, suara itu kembali, lebih keras, lebih marah. Pukul 3 pagi, seorang petugas shift malam melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Peti itu bergetar, tidak sedikit, tapi seperti seseorang di dalamnya meronta, menendang, dan dari dalam terdengar suara tangisan, berubah menjadi teriakan. "Buka, aku masih di sini." Lampu ruangan mati, hanya suara pukulan keras dari dalam peti yang bergema selama 2 menit penuh. Lalu, hening. Keesokan paginya, saat tim medis membuka peti untuk proses serah terima ke keluarga, mereka menemukan sesuatu yang tak bisa diterima logika. Kuku-kuku jenazah patah dan berdarah. Dinding dalam peti tergores penuh cakar. Wajah almarhumah dalam posisi menjerit, matanya terbuka, lidah tergigit. Semuanya seperti orang yang mati karena ketakutan, bukan yang tenang dan pasrah. Sejak saat itu, peti itu tidak digunakan lagi, tapi tetap disimpan di gudang belakang. Dan kadang saat larut malam, petugas jaga masih mendengar ketukan pelan, tok, 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 dan suara itu tak pernah minta dibuka. Hanya berbisik, "Aku menunggu giliran kalian." Lanjut tentang cerita perawat magang. Malam itu, hujan deras mengguyur halaman rumah sakit. Petir menyambar berkali-kali, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding lorong. Seorang perawat magang, baru 2 minggu bertugas, mendapat giliran shift malam. Ia masih muda, penuh semangat, belum tahu kalau di rumah sakit yang paling menyeramkan bukan selalu pasien. Ia ditugaskan ke bangsal belakang, tempat pasien-pasien dalam kondisi kritis dirawat. Bangsal itu gelap, hanya ada beberapa lampu neon yang berfungsi, dan sisanya berkedip seperti detak jantung terakhir. Ia berjalan dengan berkas di tangan, mengingat pesan atasannya. Kalau dengar suara panggilan, jangan langsung datangi. Cek dulu siapa yang manggil. Aneh, pikirnya. Kenapa harus begitu? Tapi saat masuk bangsal, suasana itu tidak seperti biasanya. Suara mesin oksigen mendesing pelan. Hanya ada 3 pasien. Semuanya tertidur. Tapi di ujung ruangan, ada satu ranjang yang seharusnya kosong. Kini, terisi. Seorang perempuan tua terbaring di sana. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang menjuntai sampai lantai, dan matanya terbuka lebar, tak berkedip sedikit pun. Perawat magang itu mendekat pelan. Tak ada identitas pasien di kaki ranjang. Tak ada catatan medis. Tak ada catatan masuknya. Perempuan itu menatapnya. Bibirnya kaku, tapi perlahan-lahan mulai tersenyum. Senyuman itu terlalu lebar, terlalu tajam, dan kemudian terdengar bisikan di telinga perawat magang itu. Suara dari arah belakangnya. Padahal ia sendirian di bangsal. "Kamu cantik. Seragamu cocok buatku." Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia kembali menatap pasien itu, ranjangnya kosong. Perempuan tua itu menghilang. Tiba-tiba lampu padam. Gelap total. Monitor jantung semua pasien mati bersamaan. Tapi yang terdengar justru suara napas berat di sekitarnya. Dekat. Sangat dekat. Ia menghidupkan senter dari HP. Cahayanya gemetar. Lalu ia melihat rambut panjang terurai,
menggantung dari langit-langit. Senter naik pelan, mengikuti arah rambut itu, dan di sana, perempuan tua itu menempel di langit-langit, dengan posisi tubuh terbalik, kepala berputar 180 derajat, matanya tetap menatapnya, dan senyum itu makin lebar. Dari bibirnya keluar suara lirik. Akhirnya aku nemu yang bisa gantiin aku. Lampu menyala, semua normal kembali. Tapi perawat magang itu ditemukan pagi harinya, berjalan sendirian di lorong, sambil memegang rambutnya sendiri, mencabuti helai demi helai, dan berbisik pelan. Dia nggak mau pergi, dia di dalam aku sekarang. Sejak saat itu, tak ada lagi perawat magang yang ditugaskan sendirian di bangsal belakang. Karena kadang, tengah malam, ranjang kosong itu masih terisi. Dan jika kamu terlalu lama menatapnya, kamu akan tersenyum balik. Lanjut tentang cerita dokter yang sempat menangani ibu hamil. Dokter itu dikenal sebagai yang paling dingin, terlalu tenang bahkan saat menghadapi kasus darurat. Katanya, sudah terlalu sering menyaksikan kematian, jadi tak ada lagi yang bisa mengguncangnya. Sampai malam itu, seorang ibu hamil datang dalam kondisi kritis. Pendarahan hebat, denyut nadi melemah, harus segera dioperasi. Dokter itu langsung menangani tanpa banyak bicara. Tapi sesuatu terasa aneh. Sang ibu berkeringat dingin, wajahnya pucat pasi, dan saat disuntik bius, ia menggenggam tangan dokter erat-erat. Tatapan matanya memohon. Mulutnya hanya bisa bergerak pelan tanpa suara, tapi jelas. Dia mencoba mengatakan sesuatu. "Tolong, anakku." Operasi berjalan cepat. Tim medis bekerja semaksimal mungkin, tapi hasilnya, janin tak tertolong, dan sang ibu ikut pergi menyusul, meninggal dengan mata terbuka, air mata mengalir, dan tangan masih terjulur ke atas, seperti mencoba memeluk sesuatu yang tak sempat direngkuh. Setelah itu, ruangan operasi tempat ia meninggal tak pernah sama. Setiap kali ada operasi malam, dokter jaga melaporkan kejadian yang sama. Lampu operasi yang tiba-tiba meredup, suhu yang anjlok drastis, dan suara tangisan bayi terdengar jelas mengisi seluruh ruangan. Tangisan itu tak pernah berhenti sampai pasien keluar ruangan. Dan kadang, bayi yang lahir di ruangan itu langsung menangis histeris, tak bisa dihentikan. Seolah mereka tahu bahwa tempat pertama mereka melihat dunia adalah tempat di mana kematian tak sempat pamit. Dan dokter itu, ia mulai berubah. Matanya sering kosong. Ia bicara sendiri. Seringkali terdengar berkata, aku sudah coba. Sampai suatu malam, saat sedang berdiri di depan ruang operasi, ia melihat siluet seseorang di balik pintu kaca. Sosok perempuan hamil, berdiri diam, memegang perutnya yang besar, tapi matanya hitam kelam dan darah menetes dari antara kakinya. Dokter itu mendekat, tapi begitu membuka pintu, sosok itu menghilang. Yang tersisa hanya jejak darah, mengarah ke ruang bayi. Malam itu, semua bayi menangis serempak, tak bisa dihentikan, sampai pagi. Dan di pagi hari, dokter itu menghilang. Hanya ditemukan catatan tertinggal di meja operasinya. Dia ingin anaknya kembali, tapi yang dia ambil bukan anaknya. Dia ambil siapa saja yang bisa merasakan lahir dan hidup.